datang di Hero Talk. Hari ini kita akan menyingkap salah satu babak paling heroik dan paling berdarah di sejarah perlawanan Nusantara, yaitu Perang Puputan Jagaraga di Bali pada tahun 1849. Perang ini bukan hanya mengenai konflik militer, melainkan pertarungan antara kedaulatan adat dan ambisi kolonial. Kita akan mendengarkan langsung dari dua tokoh sentral, yaitu Patih Agung Kerajaan Buleleng, Ki Gusti Ketut Jelantik, dan Panglima tertinggi Belanda, yaitu Andries Victor Michels. Konflik dipicu oleh hak tawang haram hak Raja Bali untuk merampas kelompok haram yang dianggap Belanda merugikan pelayaran mereka. Setelah Perang Bali 1846, perjanjian damai dilanggar, memicu ekspedisi militer Belanda yang lebih besar ke benteng pertahanan Satu Gusti Ketut Jelantik di Jagaraga. Patih Jelantik, sebuah penghormatan bagi Anda adalah simbol perlawanan. Apa faktor pertama yang mendorong Anda dan rakyat Buleleng berpuputan di Jagaraga? Apa hanya soal tawan karang? Rahayu, Nona, tawan karang hanyalah ujung tombak. Sebuah dalih inti dari peperangan ini adalah kedaulatan dan harga diri. Mereka datang ke tanah kami, meminta kami tunduk kepada ratu mereka di seberang lautan, dan memaksa kami menghapus dan makami hak tawan karang yang telah menjadi adat turun-temurun. Selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Inilah yang saya yakini. Perang ini adalah kewajiban kami sebagai penjaga tradisi dan kemerdekaan Bali. Bagaimana Anda mempersiapkan Jagaraga? Kami tahu Anda telah mempersiapkan strategi dengan unik. Ini tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi dengan akal. Kami membangun benteng Jagaraga di dataran tinggi hanya dengan satu jalan masuk dari Sangsik, memudahkan kami mengawasi. Kami menggunakan taktik supit kurang atau makara Yuhana. Benteng kami kuat, bertembok tebal. Kami melatih setiap prajurit dengan disiplin besi. Logistik kami didukung penuh oleh warga desa yang menjadikan rumahnya gudang. Kami memanfaatkan medan yang tidak dikenal musuh. Sayangnya, musuh belajar dari kekalahan semestinya. Mereka datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mata-mata yang mengintai dari pesisir. Ceritakan tentang saat-saat terakhir puputan Jagaraga. Tanggal 14 April 1849, mereka menyerang dari dua arah, Papean dan Sangsik. Pertempuran sangat sengit berkecamuk. Tembok kami hancur, dihujani meriam. Kami melawan dengan sisa tenaga hingga titik darah penghabisan. Kami semua berpuputan. Kami tahu kami kalah dalam senjata, tapi kami menang dalam kehormatan. Saat benteng jatuh, saya dan Raja berundur ke Karangasem. Namun pengejaran tak terhindarkan. Kami gugur dalam pertempuran di perbatasan sana. Tapi semangat Jagaraga telah tertanam. Lebih baik mati sebagai pejuang daripada hidup sebagai budak. General Michael, Anda memimpin ekspedisi ketiga yang menemukan ini. Dari perspektif Den Haag, mengapa hak tawan karang di Bali harus dihapuskan? Dan mengapa Anda melihat perlawanan Jelantik sebagai tindakan yang harus ditumpas? Nona, hak tawan karang adalah praktik biadab yang tidak dapat diterima dalam hukum internasional modern. Itu adalah perampokan berkedok adat yang merugikan pelayaran dagang kami.
dan mengganggu ketertiban maritim. Pemerintah Hindia Belanda memiliki mandat untuk menciptakan Pax Neerlandesia atau kedamaian Belanda di seluruh Nusantara. Michael, bukankah penghapusan hak tawan karang hanya cara untuk membuka jalan bagi monopoli dan penguasaan politik Bali? Kami membawa peradaban, stabilitas, dan hukum. Kami telah memberikan kesempatan pada Raja Buleleng dan Patih Jelantik untuk mematuhi perjanjian damai pada tahun 1846, termasuk membayar biaya perang. Namun, Jelantik adalah pemberontakan keras kepada ia terus menghasut kerusuhan, melanggar janji, dan merampok kapal kami di Pabean. Perlawanan di Jagaraga adalah penghinaan terhadap kekuasaan sah kami. Ia harus diakhiri demi integritas wilayah kolonial dan kepentingan ekonomi kami. Strategi Jelantik di Jagaraga dikenal sangat tangguh. Apakah Anda meremehkan kekuatan lokal di Bali? Di awal ekspedisi, mungkin ada sedikit keremehan. Benteng Jagaraga memang dirancang dengan cerdik. Namun, kami belajar untuk mengekspedisi kedua ini, kami mengerahkan kekuatan dan superior. Dilengkapi dengan arteri berat, dan yang terpenting kami menggunakan intelijen. Kami menyusupkan informan dari penduduk pesisir. Kami mempelajari tata letak bentengnya. Kami menyerang secara terkoordinasi dari laut dan darat. Keberanian Jelantik patut diakui. Namun, keberanian tidak dapat mengalahkan daya tembak dan disiplin militer Eropa yang terorganisir. Meski menang di Jagaraga, beberapa bulan kemudian Anda tewas di Kusamba. Bagaimana Anda melihat warisan dari ekspedisi Bali ini, baik kemenangan maupun kegagalan Anda? Kemenangan di Jagaraga adalah bukti bahwa kekuatan kolonial tidak dapat dibendung. Kami berhasil menguasai Bali Utara, walaupun nasib saya berakhir di tempat lain. Tujuan besar tetap tercapai. Bali cepat atau lambat harus tunduk pada kekuasaan kami. Perlawanan Jelantik hanyalah penundaan yang mahal, tetapi pada akhirnya Bali akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Hindia Belanda. Kita telah mendengarkan dua sudut pandang yang bertolak belakang dari tragedi heroik Jagaraga. Di satu sisi, ada Patih I Gusti Ketut Jelantik yang gigih mempertahankan kedaulatan dan adat istiadat dengan semangat pukulan, yaitu perang sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, ada Jenderal Michaels yang melihat konflik ini sebagai keharusan kolonial demi kepentingan dagang dan perluasan kekuasaan. Jagaraga adalah pengingat abadi akan tingginya harga sebuah kemerdekaan dan kehormatan.